Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Baiklah, pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang organ pernapasan. Kita sudah sampai pada tema 2, subtema 3 di pembelajaran kedua, yaitu kali ini Bapak akan menjelaskan tentang organ pernapasan manusia. Sebagai makhluk hidup, manusia itu harusnya bernafas, ya kan? Karena bernafas adalah salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara menjaga organ pernapasan manusia. Karena kalau tidak dijaga dengan baik, organ pernapasan kita akan rusak sehingga menyebabkan kita sakit. Penyakit dari organ pernapasan misalnya hal yang biasa kita alami, mungkin flu, pilek, atau yang lebih parah lagi itu bisa sampai ke paru-paru. Nah, yang pertama kita dengan cara menghindari zat yang merusak organ pernapasan. Yang pertama kita memakai masker saat di luar ruangan. Apalagi di saat pandemi seperti ini, kita sangat-sangat harus pakai masker karena untuk menjaga keselamatan kita dan orang lain yang di sekitar kita. Yang kedua yaitu tidak merokok. Tidak merokok dan tidak mendekati orang yang sedang merokok karena menurut beberapa penelitian, perokok pasif atau orang yang tidak merokok namun berada di sekitar perokok aktif itu bahayanya 60% lebih besar daripada orang yang merokok aktif. Dan yang ketiga adalah menghindari makan makanan yang dingin, yang terlalu manis, dan berbahan kimia, karena itu semua akan merusak organ pernapasan secara kimia di dalam tubuh kita. Yang kedua ada bagian dari menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, yang pertama yang paling penting adalah menjaga pola makan yang sehat. Nah, kita harus sering makan yang bervitamin, yang bernutrisi agar organ pernapasan kita tetap sehat. Yang kedua ada berolahraga dengan teratur. Nah, pernapasan ini akan terlatih sehingga organ pernapasan kita juga ikut-ikutan sehat. Yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Jadi istirahat itu nggak boleh kurang dari 8 jam sehari, yaitu normalnya 8 jam sehari kita tidur. Di bagian ketiga adalah menjaga kesehatan lingkungan. Kenapa sih kita harus menjaga kesehatan lingkungan? Padahal kan ini kan pembahasannya tentang organ pernapasan. Iya, kita harus jaga kebersihan lingkungan juga, karena lingkungan yang kotor juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya nih, kalian lagi di kelasnya kotor, otomatis banyak debu, dan debu itu kalian hirup secara nggak langsung, secara kalian nggak sadar, udara di kelas itu udah bercampur dengan debu, dan debu yang kita hirup itu mungkin nggak kesaring sama bulu-bulu di hidung kita, jadi masuk ke paru-paru, dan itu bisa menyebabkan infeksi lah, radang lah, macam-macam, dan lain penyakit paru-paru lainnya. Nah, yang pertama menjaga kesehatan lingkungan itu agar tidak kotor, ya, dan selalu kita tutup, apalagi yang di dekat-dekat keramaian, dekat-dekat jalan raya itu kan udaranya itu sirkulasinya kurang bagus, jadi harus sering-sering ditutup. Lalu yang kedua ada memperhatikan sirkulasi udara. Misalnya di rumah kalian tahu ventilasi yang di atas pintu. Nah, itu adalah sirkulasi udara, tempat angin keluar masuk. Angin yang baru akan masuk dan angin yang udah bekas atau biasa kita sebut karbon dioksida, ya, akan keluar. Nah, disitulah namanya sirkulasi udara. Lalu yang ketiga adalah menanam tumbuh-tumbuhan. Menanam tumbuh-tumbuhan ini bagus karena akan membuat produksi dari oksigen itu semakin banyak, ya. Karena proses dari fotosintesis akan menghasilkan
oksigen yang kita hirup sehari-hari ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan dapat dicerna dengan baik oleh anak-anak semua. Semoga kita tetap sehat selalu dan jangan lupa terus pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, dan semangat belajarnya walaupun tengah pandemi seperti ini. Sekali lagi, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.